Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Sajen Saham. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ISG, terus membahas komoditas batubara dan juga komoditas emas. Dan juga kita akan tambahin saham-saham yang berpotensi untuk minggu ini ya di tanggal 24 sampai 28 Mei. Nah, kita lanjut aja langsung ke pembahasannya. Nah, sebelum itu kita review dulu teman-temannya mengenai top akumulasi dan distribusi asing di minggu kemarin ya, di tanggal 17 sampai 21 Mei 2021. Nah, yang pertama itu ada BBCA ya, yang diakumulasi ya. Ini ada penopang ISG juga, ini penopang ISG ya. Dan ini ya, ini penopang ISG yang paling pertama ya. Ini dijual ya. Jadi kemungkinan untuk ke depan ISG ada peluang rebound ya, melihat akumulasinya itu udah mulai market cap ya yang terbesar ya, atau penopang ISG. Jadi boleh dipantau ya, kelihatan juga beberapa saham yang diakumulasi ini juga memang lumayan menarik teman-teman ya. Ada seperti Medco, ada JPFA, MDKA ya. MDKA juga cukup menarik ya untuk kedepannya ya. Dan juga yang top selling itu ada Antam ya, Antam turun yang kemarin teman-teman ya. MTK, Kim juga udah turun ya karena memang minggu kemarin itu naiknya tinggi dan eh, udah mulai koreksi. Nah, sedangkan MLPL kan sedang hot-hotnya teman-teman ya, udah mulai di distribusi. Jadi untuk MLPL karena saya hati-hati minggu ini. Nah, kita masuk ke top akumulasi yang tanggal 21 Mei teman-teman ya. Ini top akumulasinya ada BMRI, ini penopang ISG, BMRI, BBRI ya, ini kembali dijual ya. Kembali kita dapat MDKA ya, MDKA tebing gas ya. Jadi yang TAPG ini juga menarik teman-teman ya. Ini saham IPO tapi banyak diakumulasi. Jadi untuk TAPG boleh dilirik ke depannya karena jujur saya itu invest ke TAPG karena melihat prospeknya. Tapi ini tetap disclaimer ya. Silakan dicari tahu lagi kalau ingin invest ke TAPG ya. Karena saya kebetulan kemarin udah baca CLK-nya ya. Udah baca laporan keuangannya dan juga udah mulai kepo-kepoin mengenai prospeknya ya dari TAPG sendiri menurut saya menarik invest. Nah, ini ya teman-teman ya. Tapi saya yang garis bawah ini ada MDK ya. MDKA ya. MDKA bakalan saya ambil untuk eh, saham pantauan kita untuk minggu ini. Karena menarik juga karena banyak juga diakumulasi sama ASI. Nah, kita review dulu teman-temannya, ini review IISG ya. Kelihatan teman-temannya IISG untuk minggu kemarin eh, turun dalam ya. Dan dia turun dan mampu tertahan teman-temannya, dia tertahan di Fibo 618 ini ya teman-temannya. Dia tertahan di sini ya. Kita tahu kalau angka keramatnya Fibo itu ada di 38 sama 618. Dan juga teman-teman selama dia masih bertahan di atas 5.766 ya, dia bakalan ada potensi mantul teman-teman ke area sini ya. Tapi kalau dia mampu jebol ya, mampu jebol ke bawah ya, jebol dari ke bawah ini, dia akan berpotensi ke sini teman-teman yang berpotensi ke Fibo 38 di 5.411 ya. Kebetulan di sini juga ada gap ya, di sini ada gap ya. Jadi buat ke depan bakalan rawan untuk ISG kalau dia merah sekali lagi teman-teman, merah terus di bawah dari 5.766. Jadi dipantau ketat untuk ISG, tetap kita aman-amankan buat ke depan ya karena kita tahu juga baru-baru ini India juga udah mengumumkan kalau akan melakukan lockdown teman-teman. Jadi memang kondisinya ini ISG mulai parah karena kelihatan juga dari kasus-kasusnya COVID ya, yang di berbagai negara tambah parah. Jadi buat ke depan hati-hati teman-temannya untuk ISG sendiri. Nah, kita masuk ke batubara nih ya. Kita masuk ke batubara. Eh, Kemarin saya udah kasih tahu teman-temannya. Saya udah kasih tahu kalau batubara menarik teman-teman. Seperti yang saya bilang kemarin, batubara menarik ya. Karena setelah ini ada newsnya teman-temannya karena ini ya. Karena banyaknya permintaan ya, permintaan dari Cina sendiri ya. Karena adanya lockdown di apa namanya di Cina, jadi mengakibatkan tambang yang di Cina itu
dibatasin untuk menambang. Nah, dan sedangkan Cina sendiri itu sangat butuh sekali ya, butuh sekali batu bara. Jadi itu yang mendongkrak harga batu bara bakalan tetap naik. Jadi selama COVID masih apa namanya masih ada ya, atau makin parah pun kemungkinan untuk harga batu bara bakalan masih kelihatan ya teman-teman ya. Kemarin dia sempat koreksi ya setelah naik, sempat koreksi dulu ya ke sekitaran Fibo 78 ya, dan ternyata dia bisa mantul teman-teman. Dan juga di sini dia bisa mantul naik ke depannya. Jadi buat ke depan untuk saham-saham batubara, saran saya sih kalau mau dilirik silakan, karena prospeknya untuk tahun 2021 ini lumayan menarik teman-teman, karena mengingat COVID juga masih cukup apa ya, masih cukup parah ya untuk tahun 2021 ini. Tuh. Karena banyaknya juga kasus-kasus mengenai COVID terbaru ya, dan juga banyak juga negara yang udah mulai lockdown. Jadi untuk saham-saham komoditas dari segi permintaannya pasti akan naik ya. Jadi mengakibatkan harganya bakalan mulai naik nantinya. Jadi dipantau teman-teman ya. Dan juga seperti ini teman-teman ya, kita review ya mengenai komoditas emas juga ya. Sebelumnya komoditas emas ini mampu apa namanya mampu tembus ya teman-teman ya, mampu tembus dari trendline dia ya yang sebelumnya downtrend, dia mampu tembus ya, dia beberapa kali konsolidasi di sini ya, dan ternyata alhasil dia bisa tembus di Fibo 38 ya teman-teman ya, jadi Fibo yang paling kuat juga. Jadi buat ke depan untuk gold sendiri itu berpotensi ke Fibo 618 ya, di 1898 ya, jadi sekitaran sini teman-teman ya. Jadi untuk ke depan harga emas menarik. Seperti yang saya bilang ya, kenapa harga emas menarik? Karena begini ya, di saat krisis orang cenderung untuk mengamankan asetnya ya. Di saat dia mengamankan asetnya, dia cenderung merasa eh, mengamankan asetnya itu dengan membeli emas gitu. Sedangkan eh, buat sekarang ini ya, karena COVID juga udah tambah parah, banyak negara yang udah mulai lockdown ya. Jadi cenderung orang sekarang udah mulai mengamankan asetnya juga. Jadi dia udah mulai membeli emas lagi ya. Dia udah mulai membeli emas lagi. Jadi selama adanya COVID yang tambah parah ya, selama COVID tambah parah, harga emas bakalan naik. Tapi kalau COVID udah mulai menurun, harga emas bakalan turun. Jadi perbandingan emas sama COVID itu perlawanan teman-teman. Jadi bisa dipantau ke depan ya. Kita bisa apa namanya kita bisa ikutin juga ya news-news mengenai COVID ya, kita bisa simpulin harga emas nanti mengarah kemana. Nah, eh kita bahas saham-saham pantauan ya teman-teman ya, saham-saham pantauan untuk minggu ini ya, 24 Mei sampai 28 Mei itu ada MDKA ya, ada ISAT sama Kobexia. Ini yang Kobex ini memang sengaja dipilih yang high risk ya teman-teman ya. Jadi yang kalau memang kalian merasa menarik untuk saham-saham yang gorengan silakan, tapi saran saya kalau kalian masih belum terbiasa di saham gorengan, lebih bagus incar yang ini ya teman-teman. MDKA sama ISAT aja. Nah, ini dari MDKA sendiri teman-teman ya, A-nya kebetulan seharusnya di sini ini A-nya dari teman-teman. Oke, dari MDKA sendiri ya. Dari targetnya sendiri itu ke 2.700 teman-teman. 2.700 itu yang seperti yang di sini nih. 2.700 sekitaran sini ya. Sekitaran sini teman-teman 2.700. Nah, dari MDKA sendiri menarik ya. Jadi kita tadi kan udah review ya, review mengenai harga komoditas emas yang mulai naik ya teman-teman ya. Seperti yang kita tahu MDK ini kan sangat berpengaruh sama harga komoditas emas teman-teman. Di saat harga emas naik ya, MDKA bakalan cenderung naik. Ya, jadi buat ke depan bisa dipantau teman-teman ya. Dan juga kemarin dia sempat apa namanya sempat turun ya, turun dan mampu di sini dia membentuk shadow di Vibo 38 dan kemudian dia mantul ya. Dan juga kita tahu kalau dia tadi banyak juga dia akumulasi sama asing teman-teman. Jadi cukup menarik juga. Juga dia udah mendekati dari MA20 teman-teman ya, yang garis ini itu MA20 ya. Jadi buat ke depan kalau dia mampu di atas 2520 teman-teman ya, dia berpotensi ke kalau dia mampu di atas dari 2520 dia berpotensi ke 2.700 teman-teman. Jadi untuk MDKA sendiri menarik ya. Untuk MDKA sendiri menarik, boleh dipantau untuk ke depannya. Nah, dari segi news MDKA ini ada news lumayan menarik teman-teman ya.
Di sini MDKA sendiri ya, yaitu emiten punyanya Pak Sandiaga Uno ya, masuk ke dalam eh, ekosistem ya atau pantauan dari Gojek ya. Yang sekarang Gojek itu udah merger ya sama Tokopedia ya yang membentuk Goto ya. Jadi buat ke depan kalau dia eh, ini kan udah mulai menarik teman-teman. Jadi dipantau reaksi pasar. Kalau reaksi pasar udah menunjukkan kalau dia udah mulai naik ya, pasar udah mulai melirik. Jadi saran saya langsung aja masuk ke MDKA. Mengingat niche-nya juga kalau dia udah masuk ke ekosistem dari Gojek sendiri. Jadi kemungkinan untuk ke depan Gojek akan investasi ke sini ya. Ada kemungkinannya. Jadi tetap kita pantau teman-teman untuk BKA sendiri. Nah, untuk ISAT juga ya teman-teman ya, untuk ISAT sendiri dari apa namanya dari chart dia udah mampu ya teman-teman, udah mampu di atas dari MA20 ya. Dia udah mampu breakout di atas MA20, terus dia naik teman-temannya, potensi kenaikannya minimal ke sini ya. Kalau dia mampu breakout di atas dari Fibo 6875 itu berpotensi ke ini teman-teman ya, berpotensi ke 7.750 ya sesuai sama targetnya ya. Kalau dia mampu breakout ya, breakout di atas dari 6.875. Nah, tapi kalau untuk support terkuatnya ya di Vivo 618 ini ya teman-teman ya. Di Vivo 618 itu ada di sini. Jadi kalau dia selama di atas dari 5720 itu menarik. Tapi kalau dia breakout di bawah 5720 itu tidak menarik lagi teman-teman. Dan juga kelihatannya dari stokastik juga udah mulai golden cross ya. Buat ke depan sih untuk ISAT ini menarik teman-teman, bisa layak dipantau ya. Layak dipantau. Kalaupun dia koreksi paling di sini teman-teman ya. Jadi kalau untuk presentasi keuntungannya juga bisa mencapai 17% teman-teman. Jadi boleh dipantau untuk ISAT sendiri. Nah, dari news juga teman-teman ya, ISAT ini menyelesaikan transaksi ya penjualan 4,247 menara ya. Jadi dia beli menara baru, terus oke, ya dia menjual menara ya, dia menjual menara itu 10,47 triliun ya. Dia menjual menara ya. Terus dia baru jualan berarti ya, jualan menaranya. Terus dia menyiapkan modal teman-teman ya, menyiapkan modal belanja sebesar 8 triliun ya. Jadi dia ada menyiapkan modal 8 triliun untuk apa ya, bentar ya. Untuk bisnis ya, bisnis seluler untuk mendukung permintaan layanan data dan dialihkan pada pengeluaran modal untuk multi oke. Jadi dia menyediakan 8 triliun untuk bisnis seluler teman-teman ya. Jadi ini bisa dibilang dia alokasikan dananya untuk prospek yang lebih cerah lagi ke depannya. Jadi untuk ISO sendiri sih menarik ya dari apa namanya dari kinerjanya dan juga dari apa yang dia lakukan ya dengan udah menyiapkan belanja ya 8 triliun untuk meningkatkan kinerja dari perusahaannya sendiri. Jadi untuk ISO sendiri bakalan mulai menarik minggu depan. Kemungkinan ISO kemungkinan akan ada eh, kemungkinan ya untuk menggeser dari Telkom sendiri ya sebagai yang nomor satunya. Tapi bisa dipantau untuk ISAT sendiri. Kan kita tahu kalau harga ISAT juga udah melebihi harga Telkom. Karena dari prospek juga ISAT terus-terusan mendongkrak supaya bisa melampaui Telkom. Nah, kita masuk ke saham terakhir teman-teman ya. Ini adalah saham Kobex ya. Ini saham Kobex ini termasuk high risk teman-teman ya. Di sini kelihatannya dia sebenarnya udah lama akumulasi teman-teman. Udah lama akumulasi ya. Terus kemarin dia sempat turun tapi dia ditahan ya di Fibo 618 teman-teman ya di sekitaran sini. Jadi masih cukup menarik ya, mulai rebound di sini ya, tertahan dari chart pattern juga dia ngebentuk bullish pennant-nya, teman-teman ya dengan targetnya ya. Targetnya itu ke sini ya teman-teman. Nah, targetnya ke 244 ya teman-teman ya, 244. Untuk mencapai target itu ada sekitar 24% teman-teman ya, 24% yang lumayan ya, lumayan gede ya. Dengan support terkuatnya itu ada di 171. Jadi kalau dia breakout di bawah dari support 171 itu akan rawan teman-teman. Jadi untuk ke depan boleh dipantau ya. Jadi di area stop loss-nya itu ada di support 171. Bisa dipantau untuk ke depannya. Nah,
Oke, kita, untuk pembahasan malam ini, cukup ya teman-teman ya. Jangan lupa support channel ini, jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, YouTube channel Sajen Saham ya, dan juga di-follow ya, di-follow IG Sajen Saham ya. Di sana banyak informasi-informasi menarik mengenai Sajen Saham, dan juga nanti di deskripsi di deskripsi YouTube bakalan ada link Telegram ya. Di dalam bakalan banyak informasi-informasi menarik dan juga saham-saham pantauan menarik perharinya yang akan cukup menarik ya. Jadi untuk malam ini cukup sekian ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kita cuan terus. Saya undur diri, saya ucapkan terima kasih.